Ini jadi bulan yang sangat buruk teman-teman buat Adobe. Jadi pengguna loyalnya yang udah pakai Photoshop, Premiere Pro atau software-software Adobe lainnya ya selama bertahun-tahun bahkan juga puluhan tahun rame-rame cabut dari Adobe. Dan nggak berhenti di situ, Adobe beserta dua eksekutifnya dituntut ke pengadilan karena tindakannya yang dianggap ilegal dan juga memeras penggunanya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Gimana awalnya dan apakah Adobe termakan keserakahannya sendiri? Jadi saat didirikan di tahun 1982 oleh dua orang foundernya ya, yaitu Charles Geschke dan juga John Warnock, nggak ada yang menyangka bahwa Adobe bakal jadi penguasa yang mendominasi software kreatif profesional. Bahkan produk pertamanya sebenarnya bukanlah software kreatif profesional kayak yang kita kenal sekarang teman-teman, tetapi page description language bernama PostScript yang membuat kita bisa ngeprint dengan sangat akurat ya halaman yang layoutnya diatur lewat komputer. Yang mana ini jadi hal yang sangat penting ya di dunia desktop publishing saat itu. Nah, Adobe mulai masuk ke consumer software dengan merilis Adobe Illustrator di tahun 87, disusul Photoshop ya di tahun 90, membeli real-time video editor dan mengubahnya jadi Adobe Premiere di tahun 91 dan terus melakukan ekspansi mulai dari membeli After Effects di tahun 94 dan juga Macromedia di tahun 2005 yang membuat lini softwarenya ini semakin lama semakin bertambah. Dan software-software buatan Adobe pun selain dipakai di dunia profesional juga banyak dipakai di sekolah-sekolah ya menjadi software utama bagi pelajar dan mahasiswa yang akhirnya ini jadi standar di dunia publishing dan kreatif profesional seperti Microsoft Office lah ya, yang jadi standar olah dokumen di perkantoran. Adobe Photoshop juga seolah jadi standar edit foto di dunia kreatif. Begitu juga dengan lini-lini software Adobe lainnya. Software-software lain itu jadi seolah kayak cuman sekedar alternatifnya aja. Nah, sadar bahwa softwarenya sangat dibutuhkan ya dan juga jadi kebutuhan primer dari para kreatif profesional, Adobe ini mulai memanfaatkan dominasinya teman-teman. Jadi setelah bertahun-tahun menjual softwarenya dengan sistem sekali beli atau perpetual ya, di tahun 2012 mereka pertama kalinya memperkenalkan Adobe Creative Cloud dengan sistem berlangganan, tetapi saat itu masih berdampingan ya dengan Adobe Creative Suite yang dijual dengan sekali beli. Dan melihat tingginya antusiasme orang yang berlangganan di awal launchingnya, nggak butuh waktu lama ya. Di tahun 2013, mereka langsung menjadikan Adobe Creative Cloud dengan sistem berlangganan ini sebagai satu-satunya cara untuk bisa menggunakan software buatan Adobe. Nah, karena udah terlanjur jadi standar dan udah jadi alat kerja yang sangat penting juga ya buat banyak orang, akhirnya pekerja kreatif pun banyak yang ikut memilih berlangganan. Apalagi toh dari pekerjaan itu mereka juga menghasilkan uang. Nah, di sini Adobe mulai menang banyak. Jadi selain bisa mengurangi penggunaan bajakan, sistem berlangganan ini ternyata membuat Adobe makin kaya raya. Jadi di akhir tahun 2013 aja, itu cuma setahun ya dari perilisannya, udah ada 1,4 juta lebih orang yang berlangganan, menghasilkan pendapatan 4,06 miliar dolar dengan 1,15 miliar dolar cash flow di sepanjang tahun 2013. Dan semuanya berjalan manis, menghasilkan kekayaan yang berlipat-lipat ya sampai di tahun 2023. Adobe itu berhasil mencatat pendapatan 19,41 miliar dolar dalam setahun dengan 7,3 miliar dolar cash flow, naik 5 kali lipat hanya dalam waktu 10 tahun aja. Mereka pun terus ekspansi dan di era AI, Adobe menanamkan banyak fitur AI ya ke dalam lini software mereka sekaligus merilis Adobe Firefly AI Image Generator di September 2023 kemarin. Nah, masalah dimulai di awal bulan Juni ini teman-teman, di mana pengguna Adobe dapat notifikasi perubahan term of use yang menegaskan bahwa Adobe bisa mengakses konten pengguna ya, baik secara otomatis ataupun manual. Yang detailnya dijelaskan di dokumen term of use poin 2.2 dan 4.1. Nah, masalahnya di sini nggak ada menu close, nggak ada menu cancel, cuman ada satu tombol setuju aja. Dan kalau nggak setuju, mereka nggak bisa pakai software buatan Adobe lagi. Nggak peduli udah bayar tahunan, udah bayar bulanan, wajib setuju atau nggak bisa pakai. Nah, di sini Adobe sangat memaksa ya, yang bikin banyak penggunanya kesal. Nah, lebih kesal lagi setelah dicek update term of use-nya, isinya sangat mencengangkan. Jadi di sini Adobe tertulis punya hak ya untuk mengakses konten para penggunanya baik secara otomatis atau manual, dan sistem otomatisnya ini bisa menganalisa konten dan juga font pengguna menggunakan teknik machine learning. Konten di sini bisa teks, informasi, komunikasi, material ya seperti audio, video, dokumen elektronik, foto ataupun apapun yang di-upload, di-import dan dibuat menggunakan software Adobe ya. Intinya
semua karya atau konten dari pengguna itu bisa diakses oleh Adobe. Dan di sini tertulis ya untuk keperluan operasi dan peningkatan layanan serta software Adobe, para pengguna memberikan lisensi non-eksklusif secara worldwide, royalty free, sub-license untuk menggunakan, mereproduce, mempublikasikan, mendistribusikan, memodifikasi, dan membuat konten turunannya seperti translate dan lain-lain. Adobe juga bisa mensublisensikan konten penggunanya ini ke service provider lain. Artinya semua konten pengguna Adobe bisa digunakan oleh Adobe untuk keperluan mereka, dan term untuk keperluan tanda kutip peningkatan layanan dan peningkatan software ini dibuat sangat rancu ya, membuka celah bagi Adobe untuk menggunakannya di berbagai hal yang menguntungkan Adobe sendiri. Dan yang ditakutkan para pengguna di sini adalah karya mereka digunakan untuk mentraining generative AI milik Adobe, yaitu Adobe Firefly, yang juga dijual ya dengan harga cukup mahal oleh Adobe sendiri. Belum lagi kalau teman-teman terbiasa kerja di bidang kreatif, itu biasanya ada NDA dari klien ya untuk privasi atau juga untuk lisensi eksklusif, yang dengan dipaksanya kita ngasih lisensi dan sublisensi ke Adobe, maka pengguna software Adobe pun secara nggak langsung itu bisa ngelanggar NDA dengan klien mereka sendiri. Nah, karena semakin viral, banyak pengguna yang marah dan jadi kontroversi besar, Adobe pun akhirnya mulai kelabakan teman-teman. Mereka merevisi term of use-nya dengan poin-poin klarifikasi dan penjelasan yang lebih detail dan juga lebih gampang dimengerti. Di poin 2.2 sekarang dituliskan ya bahwa mereka tidak mentraining generative AI model menggunakan konten dari pengguna, kecuali kalau pengguna mensubmit konten mereka ke Adobe Stock Marketplace. Akses ke konten pengguna juga dipersempit hanya untuk keperluan operasional dan analytics aja. Di poin 4.3 ini dijelaskan juga ya kalau lisensi yang dimaksud hanya untuk keperluan operasional produk dan layanan dari pengguna, bukan untuk mentraining generative AI model. Beberapa tim Adobe pun juga kompak ya bikin video klarifikasi menjelaskan apa maksud sebenarnya dari term of use baru yang akhirnya viral dan jadi kontroversi ini. Tapi banyak pengguna yang menganggap klarifikasi Adobe ini cuma sekedar alasan aja ya untuk menyelamatkan diri. Hal ini karena setelah viral, banyak hal-hal janggal yang dilakukan Adobe mulai terkuak. Pertama, mereka mengaku tidak mentraining generative AI menggunakan hasil karya dari penggunanya, tetapi beberapa hari sebelum kejadian ini viral, beberapa pengguna Photoshop menyadari ada opsi di setting Photoshop ya yang otomatis aktif yang menyatakan saya memberikan izin kepada Adobe untuk menggunakan gambar dan data lainnya untuk mentraining Adobe Generative AI model, dan by default ini langsung tercentang ya, jadi sistemnya opt-out bukan opt-in, alias pengguna yang nggak mau harus menghilangkan centangnya secara manual. Dan bagaimana bisa Adobe mengklarifikasi kalau nggak menggunakan konten pengguna untuk training Generative AI, padahal beberapa hari sebelumnya opsi training Generative AI dari konten pengguna ini otomatis aktif di dalam Photoshop. Terus yang kedua, ternyata sudah cukup lama juga Adobe otomatis mengaktifkan opsi izinkan analisa konten, di mana di sini tertulis ya izinkan konten saya dianalisa Adobe untuk peningkatan dan pengembangan produk, yang kalau kita lihat di detailnya sebelum direvisi, jelas tertulis konten pengguna digunakan Adobe untuk mentraining algoritma dari AI mereka, dan ini otomatis aktif ya. Kalau pengguna nggak mau datanya dipakai untuk training AI Adobe, maka harus dimatikan sendiri secara manual. Dan parahnya, setting ini seolah disembunyikan di pengaturan Adobe Creative Cloud melalui web browser aja, nggak ada di aplikasi Adobe. Dan karena on by default ya, banyak orang yang mungkin nggak nyadar ya kalau selama ini mereka dalam tanda kutip setuju kontennya diakses untuk training algoritma AI. Terus hal yang lain kalau kita perhatikan, lisensi di Adobe Stock Contributor Agreement ini juga sangat mirip ya dengan term of use di Adobe Creative Cloud, yaitu memberikan lisensi non-eksklusif secara worldwide, perpetual, dan royalty free untuk menggunakan, mereproduce, distribusi, indeks, dan modifikasi untuk keperluan operasional website, presentasi, dan lain-lain. Tetapi lewat klarifikasi kita jadi tahu bahwa konten di Adobe Stock dipakai untuk mentraining generative AI. Jadi bagaimana kita nggak curiga bahwa konten di Adobe Creative Cloud tidak dipakai untuk hal yang sama, padahal lisensi yang diminta ini bisa dikatakan hampir-hampir sama. Nah, situasi ini membuat DOJ atau Department of Justice di Amerika menuntut Adobe secara hukum. Adobe dianggap melakukan berbagai tindakan ilegal ya terhadap konsumennya, dan dari dokumen tuntutan DOJ ke Adobe, dugaan pelanggaran ini bahkan terjadi sejak sebelum pengguna mulai berlangganan.
Jadi di paket berlangganan ini Adobe dianggap mengkondisikan pengguna ya untuk berlangganan paket dengan kontrak tahunan yang dibayar bulanan. Karena memang by default ini opsi yang otomatis terpilih dan secara harga juga dibuat tampil lebih murah dari yang lainnya biar lebih menarik. Nah, masalahnya di sini ada tulisan kecil, tipis, miring pula menginformasikan ada fee ya kalau paket di cancel setelah 14 hari. Seolah-olah fee-nya itu murah. Info lengkapnya juga baru muncul kalau tooltipnya kita hover, munculnya hurufnya kecil dan disebutkan kalau pengguna cancel ada early termination fee. Tetapi lagi-lagi di sini Adobe menyembunyikan dan nggak menjelaskan ya berapa besar termination fee-nya. Yang ternyata sebenarnya termination fee ini jumlahnya sangat besar. Adobe juga nggak menjelaskan secara gamblang ya bahwa ini paket yang kontraknya perlu dibayar selama 1 tahun penuh. Di halaman pembayaran juga nggak ada penjelasan ya dari Adobe tentang termination fee, lama komitmen kontraknya, dan besar termination fee-nya yang harus dibayarkan berapa. Beberapa detail informasi juga ditaruh di bawah ya dengan huruf yang kecil yang mungkin banyak diabaikan oleh pengguna. Jadi di sini Adobe dianggap membuat konsumen bingung atau nggak aware ya dengan adanya termination fee ini. Terus pelanggaran kedua adalah mempersulit pengguna untuk cancel berlangganan. Jadi Adobe ini memiliki dua metode cancel subscription ya sebenarnya, cancel sendiri secara otomatis atau cancel mandiri, dan juga kontak customer service lewat online atau telepon. Nah, untuk cancel sendiri secara online, Adobe membuat pengguna tuh berputar-putar ya di banyak halaman untuk membuat pengguna seolah-olah bingung menemukan di mana opsi cancelnya. Dan ketika menemukan tombol cancelnya, konsumen juga harus bingung ya dengan masukin password, masukin feedback, dan yang lainnya, menjelaskan alasan cancel, terus muncul pop-up juga dan macam-macam. Dan setelah itu baru deh Adobe menampilkan termination fee yang kadang jumlahnya cukup bikin kaget pengguna, dan pada akhirnya konsumen akan lebih memilih ya untuk kontak ke customer support mendiskusikan tentang fee yang besar ini. Nah, parahnya pelanggan yang kontak customer support ini juga nggak gampang teman-teman. Kadang-kadang call atau chatnya gagal ya dan harus menjelaskan ulang saat terhubung kembali. Terus mereka juga akan dilempar ke satu atau lebih Adobe representatif yang membuat mereka harus menunda ya atau menjelaskan ulang berkali-kali alasan cancelnya. Prosesnya bisa dibilang cukup melelahkan dan cukup membingungkan. Nah, beberapa pelanggan yang udah berhasil cancel pun ada yang tetap di charge teman-teman, dan mereka kadang nggak nyadar ya tetap ada charge ini sampai akhirnya melihat billing di kartu kredit mereka beberapa bulan sesudahnya. Banyak pelanggan juga nggak tahu ada termination fee yang sebesar itu dan baru tahu saat mau cancel subscription, hal yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran yang akhirnya dituntut ya secara legal ke pengadilan. Nah, skandal atau kontroversi ini cukup membuat banyak pengguna Adobe memutuskan beralih ke beberapa software alternatifnya. Katakanlah Affinity, itu langsung melihat hal ini sebagai peluang ya, dan langsung mendiskon 50% untuk semua paket softwarenya. Jadi di harga $82,99 atau sekitar 1,4 jutaan rupiah, itu udah dapat semua software dari Affinity Photo, Affinity Publisher, dan juga Affinity Designer di semua platform baik itu Windows, Mac, ataupun iPad. Dan banyak pengguna Photoshop yang kecewa dengan Adobe itu akhirnya beralih ke Affinity Photo ini. Begitu juga dengan pengguna Adobe Premiere Pro, itu banyak yang beralih ke DaVinci Resolve atau Final Cut Pro yang sampai sekarang itu masih pakai sistem sekali bayar. Tapi meskipun banyak pengguna yang kecewa, rame-rame meninggalkan Adobe, masa depan Adobe mungkin masih tetap cerah. Jadi status software-softwarenya yang udah terlanjur lekat ya jadi standar di dunia kreatif, ekosistemnya yang juga udah sangat kuat. Kalau teman-teman cari template, add-on, atau apapun untuk Adobe Software, itu sangat lengkap ya. Belum lagi tentang kebiasaan dari penggunanya yang secara skill mungkin udah dibangun dalam waktu yang lama, dan dalam tanda kutip udah enggan ya untuk belajar di software baru lagi dengan workflow yang baru juga, akan membuat banyak orang tetap butuh Adobe Software di pekerjaan mereka. Cuman ini akan jadi pelajaran yang cukup penting ya bagi Adobe untuk lebih menghargai pelanggannya dan tidak terlalu serakah dalam memeras penggunanya. Gue sendiri udah cukup lama ya beralih dari Adobe Software. Untuk edit video udah 6 tahunan ini gue pakai Final Cut Pro, dan sekarang mulai beralih ke DaVinci Resolve Studio karena OS desktop utama gue itu sekarang beralih dari macOS ke Fedora Workstation. Terus untuk edit foto juga udah 6 tahunan ini pakai Affinity Photo, tetapi sekarang juga mulai beralih ke GIMP dengan alasan yang juga sama. Jadi kalau cabut dari Adobe, gue udah cabut jauh sebelum adanya skandal atau kontroversi ini. Dan itu yang bisa gue share ya tentang kenapa akhir-akhir ini banyak orang rame-rame ninggalin Adobe dan beralih ke berbagai software alternatifnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pendapat, silakan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknomenarik lainnya besok.